Bismillahirrahmanirrahim. Cahaya keluar menerangi istana-istana Romawi di Syam ketika kelahiran baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Telah diriwayatkan bahwa irhasat tanda-tanda kenabian terjadi ketika masa kelahiran. Di antaranya adalah jatuhnya 14 balkon dari istana Kisra, padamnya api yang disembah oleh orang Majusi, dan hancurnya gereja-gereja di sekitar Danau Sawah setelah sebelumnya danau itu surut. Adapun tanda kelahirannya adalah beliau dilahirkan dalam keadaan telah dikhitan dan terpotong tali pusarnya. Wadah tempat beliau diletakkan oleh kaum wanita terbelah menjadi dua, dan lain-lainnya yang telah diriwayatkan tentang tanda-tanda kenabian yang terjadi ketika kelahiran. Pada hakikatnya, semua ini tidaklah benar, dan tidak ada riwayat yang sahih tentang terjadinya peristiwa-peristiwa tersebut. Sebenarnya, posisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan derajatnya yang tinggi tidak perlu pada riwayat-riwayat yang tidak sah seperti ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah makhluk termulia di seluruh jagat raya, walaupun seandainya tidak ada tanda-tanda kenabian ataupun mukjizat setelah menjadi seorang nabi. Cukuplah bagi kita untuk membaca riwayat-riwayat yang sahih saja supaya kita tahu bahwa misi risalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah hal terbesar di seluruh jagat raya. Yang benar berdasarkan riwayat-riwayat yang sahih adalah bahwa ibunda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat cahaya keluar darinya dan menyinari istana-istana Romawi di negeri Syam. Hal itu terjadi ketika kelahiran baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku adalah doa ayahku Nabi Ibrahim, kabar gembira Nabi Isa, dan ibuku melihat cahaya keluar darinya menerangi istana-istana di Syam." Hadis riwayat Ahmad dan Hakim. Doa Nabi Ibrahim yang dimaksudkan adalah kalam Allah yang berbunyi, "Ya Tuhan kami, utuslah di tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu dan mengajarkan kitab dan hikmah kepada mereka, dan mensucikan mereka. Sungguh Engkaulah yang maha perkasa, maha bijaksana." Quran Surat Al-Baqarah ayat 129. Kabar gembira Nabi Isa yang dimaksudkan sebagaimana yang diisyaratkan oleh kalamnya yang menceritakan tentang perihal Nabi Isa alaihissalam, dan memberi kabar gembira dengan seorang rasul yang akan datang setelahku, yang namanya Ahmad Muhammad. Quran Surat As-Saff ayat 6. Ibnu Rajab berkata, dan keluarnya cahaya ketika kelahiran baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebuah indikasi atas apa yang akan datang bersamanya, yaitu cahaya yang dijadikan petunjuk oleh penduduk bumi dan hilangnya kegelapan syirik dari atas muka bumi. Allah berfirman, "Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya, Al-Quran, mereka itulah orang-orang beruntung." Quran Surat Al-A'raf ayat 157. Allah berfirman, "Sungguh setelah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan, dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan ke jalan yang lurus." Quran Surat Al-Maidah ayat 15-16. Ibnu Katsir berkata, penyebutan negeri Syam secara khusus dengan keluarnya cahaya adalah sebuah isyarat akan kekukuhan agamanya dan kekuatannya di negeri Syam. Oleh karena itu, negeri Syam
pada akhir zaman akan menjadi benteng pertahanan bagi Islam dan pemeluknya. Di negeri inilah Nabi Isa putra Maryam alaihi akan turun di Damaskus pada menara bagian timur berwarna putih. Dan telah datang sebuah riwayat dalam Sahih Bukhari dan Muslim yang berbunyi, senantiasa sekelompok dari umatku yang terus berjuang menampakkan kebenaran tidaklah melemahkan orang-orang yang menelantarkan dan mengkhianati, hingga datang urusan Allah, yakni hari kiamat, dan mereka tetap dalam keadaan demikian, berjuang di jalan Allah. Dalam riwayat Sahih Bukhari, dan mereka berada di negeri Syam.